Hai, welcome to New Trading Journey. Jadi hari ini aku udah memulai untuk membaca novel yang baru yang judulnya bukan baru juga sih, maksudnya baru aku baca kali ini yang judulnya The Ballad of Songbirds and Snakes. Ini adalah spin-off dari kisahnya villain yang ada di The Hunger Games, yaitu President Snow, if I'm not mistaken namanya ya, President Snow. Yang di The Hunger Games itu adalah tokoh antagonisnya, yaitu presiden pemimpin Panem kalau nggak salah, karena aku juga udah lumayan lupa karena aku nonton filmnya sama baca novelnya juga udah lumayan lama banget sih. Dan Presiden Snow itu kan di The Hunger Games itu kan kayak kejam, bengis, nggak peduli kayak gitu kan. Dan di sini diceritakan kisah masa mudanya Presiden Snow sebelum dia menjadi orang sosok yang seperti itu, dan apa yang terjadi di masa mudanya hingga dia, si Presiden Snow itu bisa menjadi villain di The Hunger Games. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini filmnya kan juga udah ada kan. Novel dan filmnya juga udah lumayan beberapa tahun yang lalu adanya. Cuman aku emang belum pernah nonton filmnya dan belum pernah baca novelnya. Dan aku memang pada dasarnya aku adalah orang yang lebih suka baca daripada nonton. Jadi ketika aku ngelihat ini di Perpus Bung Karno, dan ini lumayan baru kan, jadi ini emang novel yang baru masuk ke Perpus Bung Karno itu kalau nggak salah bulan April April 2024. Jadi ini novel yang lumayan baru, dan aku baru ada kesempatan untuk pinjem itu minggu yang lalu. Terus ini aku lihat di Ipusnas juga ada, tapi di Ipusnas itu masuk antrian jadi agak susah untuk pinjemnya. Cuman aku udah pinjem juga sih di Ipusnas. Jadi seperti itu, aku mau baca ini. Sebenarnya tadi aku udah mulai baca itu dari pagi. Cuman pagi itu sebenarnya aku ada acara. Jadi aku baru bacanya itu dikit banget. Terus ini tadi waktu aku sore mau ngelanjutin baca lagi, ternyata aku ada tugas lainnya, yaitu masang kancing sama ngebolongin bolongan kancing, karena itu sebenarnya baju yang mamaku jahitkan buatku dari sisa-sisa kain bajuku sendiri sih sebenarnya, yang mamaku jahitin itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus sisanya lumayan banyak, terus baru dijahitin kali ini karena emang mamaku baru ada waktu. Jadi seperti itu. Dan karena bajunya juga udah selesai, udah beres masalah perkancingannya, tinggal aku cuci terus habis itu disetrika jadi baju baruku untuk lebaran nanti. Aku mau baca ini lagi malam ini sebelum aku tidur. Ini belum terlalu malam sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa aku ngantuk parah. Mungkin habis ini aku mau ngopi dulu terus habis itu mau tidur. Padahal sebenarnya dari tadi sore aku mau gambar. Udah nyiapin spidol. Lihat sini. Spidol 100 warna, terus ini sketchbook. Terus aku juga mau baca ini karena besok waktunya kembaliin, jadi aku mau baca dulu sebanyak mungkin, terus besok aku kembaliin, terus ntar aku pinjem lagi 2 minggu ke depan rencananya seperti itu. Cuman aku ngantuk, jadi habis ini aku mau cuci muka, minum kopi, tidur daripada aku memaksakan diri terus akhirnya malah jadi sakit kepala. Biasanya aku kalau memaksakan diri jadi seperti itu. Baru inget, aku kan bilang di video yang sebelumnya itu, aku bilang kalau aku mau bikin review tertulis, text based review itu untuk 3 buku yang aku baca, The Poppy War, The Inheritance Games, sama The Dragon Republic. Niatnya seperti itu, tapi ternyata waktu itu beberapa hari yang lalu itu kan aku mau bikinnya itu setelah aku selesai baca The Dragon Republic. Cuman ternyata aku selesai bacanya itu udah malam banget, jadi setelah baca aku langsung tidur. Jadi untuk review tertulisnya itu belum aku buat sampai sekarang. Aku nggak tahu kapan ya aku buatnya. Mungkin besok. Terus juga ini udah pernah aku omongin sih kayaknya di beberapa video yang lalu, kalau aku tuh kalau bikin review ngomong kayak gini tuh langsung aja gitu loh. Aku nggak bikin teksnya, aku nggak bikin bener-bener apa yang aku omongin itu apa yang aku ingat di saat itu. Jadi ada kemungkinan
kalau waktu aku ngomong review ketika aku bikin video kayak gini tuh ada kemungkinan reviewnya ada yang ada yang kurang gitu loh, mungkin ya ada yang nggak sempat, ada yang lupa belum aku sampaikan, karena kan kalau ngomong kayak gini, entah kalau aku ngomong kayak gini tuh ada beberapa hal yang nggak aku sampaikan karena aku lupa. Terus setelah aku matikan kameranya, terus habis itu mungkin kalau aku waktu lagi edit video, aku dengerin lagi apa yang aku omongin, aku baru ingat ada beberapa hal yang belum aku sampaikan. Jadi untuk review lengkapnya, untuk lebih lengkapnya itu aku lebih nyaranin kalian untuk baca review tertulisku juga, entah di Goodreads atau di Instagram atau mungkin di Ipusnas kalau bukunya ada di Ipusnas dan aku bisa pinjam dari Ipusnas. Terus juga dengerin reviewku di YouTube, karena kedua review itu sama, sebagian besar mungkin sama, tapi ada beberapa yang saling melengkapi gitu loh. Mungkin di video ada tapi di teksnya nggak ada, karena teksnya kan juga aku bikinnya seringkas mungkin, atau mungkin kalau di teksnya ada tapi di review videoku ini di YouTube ini nggak ada. Jadi seperti itu. Untuk review lengkapnya sih aku menyarankan untuk baca sama nonton videoku kayak gini gitu. Kalau kalian nggak mau ya udah sih, nggak apa-apa, hanya saran, terus juga hanya mengungkapkan apa yang ada di kepalaku sekarang karena baru kepikiran. Pada akhirnya aku belum bisa tidur, malah aku gambar, cuman gambarku ini malah diinjek sama kucingku. Nah, lihat ini aku belum ngerekam sih videonya buat gambar ini. Jadi biasanya tuh kalau aku nggak terlalu yakin kalau gambarku bakalan bagus, aku biasanya gambar dulu sampai selesai, terus kalau aku lihat-lihat kok gambarnya lumayan oke, nanti aku bikin ulang. Nggak bisa sama persis sih, cuman setidaknya mirip seperti itu untuk aku bikin short video yang bakalan aku upload untuk short video di YouTube sama di Instagram. Jadi seperti itu. Nanti kan setelah aku selesai gambar ini, aku bakalan tunjukin ke kalian hasilnya seperti apa. Terus habis itu aku matiin kamera, terus siap-siap. Gambarku udah jadi hasilnya seperti ini. Kelihatan jelas nggak sih? Pokoknya ini sebenarnya ada daun dengan 3 warna. Yang pertama itu kayak warna hijau muda banget, yang ini hijau muda, terus habis itu ini hijau olive, something like that. Terus habis itu yang ini ada hijau kayak hijau kebiruan, kayak apa ya sebutannya, pokoknya hijau kebiruan yang tua banget. Jadi seperti ini. Aku pikir gambarku itu sebenarnya nggak terlalu bagus sih, menurutku kayak gambarku itu sebenarnya cukup simple. Banyak orang yang kayaknya kurasa bisa meniru gambarku asalkan mereka cukup sabar untuk menggambar, untuk bikin garis-garis aja sih, garis lingkaran kayak gitu-gitu. Menurutku sih gambarku mayoritas simple sih, kurasa. Satu hal yang aku nggak suka dari tripodku yang ini adalah tripod, anggap aja tripod nomor 2. Yang pertama yang ini yang gede banget tapi udah agak rusak, jadinya akhirnya aku beli yang ini. Terus habis itu setelah aku beli yang ini, cuman karena aku ngerasa karena yang ini nggak bisa aku tundukin buat bikin kontenku menggambar karena kakinya terlalu kelihatan, akhirnya kan aku beli yang ini yang benar-benar bisa aku tundukin kayak gini, terus kakinya nggak terlalu kelihatan lah setidaknya. Yang ini buat aku konten gambar, tapi yang ini pendek. Dan yang aku nggak suka dari tripodku yang aku pakai di depan sini adalah dia itu gampang goyang. Jadi kalau yang ini kan kayak lebih firm, lebih jejak gitu loh. Kalau aku taruh HP-nya di sini, kameranya itu nggak bakalan goyang-goyang karena emang mungkin karena kakinya 3 gitu loh. Kalau yang ini, yang aku pakai ini, itu kakinya ada tapi di bawah, terus habis itu kayak gagangnya itu tinggi banget. Jadi kalau gagangnya atau apapun itu
agak kesenggol dikit aja itu udah goyang kameranya. Jadi seperti itu yang aku nggak suka, karena ini kalau nunduk kakinya kelihatan banget. Terus yang kedua adalah dia goyang. Cuman enaknya yang ini adalah dia bisa tinggi banget, jadi kalau dimaksimalkan itu 170 cm kalau nggak salah. Jadi memang nggak ada yang sempurna ya, karena aku beli ketiga tripodku ini atau phone holderku ini murah semua, jadi seperti itu. Kenapa aku malah ngomongin tripod, karena aku waktu nyalain kamera ini, dia itu tiap kali aku pakai tripod yang ini, tiap kali aku baru mulai kameraku itu selalu goyang, karena kan harus aku pencet dulu gitu loh, jadinya dia selalu goyang. Jadi aku mau ngomongin tentang masalahku, bukan masalah juga sih. Jadi kemarin itu kan aku waktunya ngembaliin buku ke perpus Bung Karno kan, yang The Dragon Republic sama The Ballad of Songbirds and Snakes. Cuman emang yang The Ballad of Songbirds and Snakes itu kan belum selesai. Rencananya kan aku balikin, terus habis itu di perpus itu aku mau pinjem lagi novel yang sebelumnya belum aku selesaikan, yang judulnya To Sleep in a Sea of Stars ya, kalau nggak salah dari Christopher Paolini if I'm not mistaken. Itu kan juga 2 minggu yang lalu aku mulai baca, cuman belum selesai. Akhirnya aku mau nggak mau harus kembaliin. Rencananya sih seperti itu, aku balikin yang ini, yang sebelumnya, yang 2 sebelumnya, terus habis itu aku pinjem lagi To Sleep in a Sea of Stars kayak gitu. Cuman kemarin itu aku bener-bener sampai di perpus Bung Karno itu mepet banget. Jadi tutupnya perpus itu jam 4 sore. Kemarin itu aku sampai sana itu kalau nggak salah sebenarnya waktu aku sampai parkiran, bahkan sama tukang parkirnya aja udah ditanyain mau kemana mbak. Terus aku kan bilang mau ke perpus mbak, mau ke perpus pak. Terus habis itu bapaknya ngomong lah, ini tinggal 5 menit lagi mbak. Terus ya udah, cuma mau ngembaliin tok kok pak. Terus akhirnya ya udah mbak cepetan, bentar lagi tutup ya, kayak gitu. Di parkiran aja sama bapaknya udah hampir ditolak. Terus habis itu aku kan naik, proses naik kan lumayan ya, harus naik tangga dan lain sebagainya. Terus masuk ke ruangan yang biasanya aku masuki itu, sama ibunya cuma dibilang gini, mbak ini cuma bisa ngembaliin aja ya, soalnya perpusnya udah tutup. Bener-bener akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, aku akhirnya ganti rencana. Yang awalnya aku mau melanjutkan To Sleep in the Sea of Stars, terus yang satunya The Ballad bla 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 itu aku tunda dulu. Kayaknya rencanaku berganti ke aku bakalan menyelesaikan The Ballad of Songbirds and Snakes itu lewat Ipusnas aja. Toh di Ipusnas itu kemarin kan waktu pinjemku juga udah habis, tinggal 1 hari lagi sih sebenarnya di Ipusnas. Cuman daripada aku lupa terus itu akhirnya kembali secara otomatis, terus aku susah lagi pinjemnya karena buku itu lumayan banyak yang antri di Ipusnas. Akhirnya aku balikin terus langsung aku pinjem lagi, karena memang tekniknya kalau untuk pinjem buku di Ipusnas yang sedang antri seperti itu ya, pokoknya cepet-cepetan aku balikin dan langsung pinjem lagi. Untungnya Ipusnas kemarin itu nggak lagi ngadat. Kalau lagi ngadat mungkin agak repot ya, aku ngembaliin terus mau pinjem lagi itu bakalan susah nge-searchnya, biasanya seperti itu. Untungnya enggak. Jadi untuk novel itu akhirnya aku rencananya mau selesaikan lewat Ipusnas, cuman nggak tahu lagi karena agak ribet ya kalau aku baca lewat Ipusnas, soalnya biasanya kadang ada aja sakit kepala kalau aku ngelihat layar terlalu banyak. Terus rencananya untuk aku pinjem buku lagi di perpus Bung Karno mungkin hari Minggu kalau lagi senggang, kayaknya sih seperti itu. Dan semoga sebelum hari Minggu itu The Ballad of Songbirds and Snakes itu udah selesai. Jadi kalau aku ke perpus Bung Karno untuk pinjem buku yang selanjutnya, aku udah kayak nggak setengah-setengah lagi gitu loh bacanya, belum selesai aku balikin terus nanti pinjem lagi kayak gitu. Jadi semoga sih udah selesai dan udah clear gitu. Terus kemarin itu waktu aku buka YouTube, aku baru ingat, pokoknya aku waktu buka YouTube kan ada beberapa booktuber yang aku suka tonton, cuman emang beberapa bulan ini jarang sih. Dan ternyata salah satu booktuber yang aku suka banget yang namanya Leonie, The Book Leo ya,
judul channelnya adalah The Book Leo. Dia itu pernah membahas novel sama filmnya dari The Ballad of Songbirds and Snakes. Dan ternyata aku kayaknya udah pernah nonton sih dulu, cuman itu kan videonya udah sekitar 1 tahun lebih yang lalu. Kalau aku ngeliat tanggal uploadnya itu sekitar bulan November tahun 2023, itu mungkin di saat itu aku udah mulai nonton, cuman aku lupa gitu loh kalau aku pernah nonton, dan aku lupa kalau dia udah pernah membahas itu. Soalnya kelihatan kan kalau udah pernah nonton gitu loh di YouTube, soalnya history YouTubeku itu nggak pernah aku hapus, udah lama banget. Tapi emang kelihatannya aku belum selesai nonton, soalnya baru kelihatan merahnya dikit di ujung depan gitu loh. Terus kan aku kemarin mau nonton, udah aku klik, cuman setelah aku berpikir lagi, kayaknya mending aku selesaikan aja dulu, mending aku selesaikan sendiri dulu, dan biar nggak biar nggak ke spoiler, 2 biar aku nggak kecampur-campur gitu loh pendapatku sama si pendapatnya orang lain. Jadi seperti itu. Untuk novelnya sendiri aku baca itu, bentar aku buka Ipusnas dulu ya, wait a minute. Untuk novelnya sendiri aku udah baca sampai 236 dari 666 halaman dari di Ipusnas sih, seperti itu. Dan untuk novel ini aku suka. Aku beneran suka. Kayak dulu aku baca novelnya itu aku suka banget, karena di zaman itu kan banyak banget novel-novel yang tentang distopia kayak The Hunger Games, terus habis itu apalagi Divergent, terus novel-novel seperti The Maze Runner. Di saat itu kan banyak banget novel-novel yang seperti itu, dan aku benar-benar lapar banget untuk membaca novel-novel yang lagi ngetrend di saat itu. Dan untuk novel The Hunger Games ini aku suka dan aku udah baca semuanya. Kalau untuk The Maze Runner aku gak baca, aku baru baca nomor 1-nya aja, yang lainnya enggak, aku nonton filmnya. Terus untuk Divergent aku baca semua. Untuk The Hunger Games aku juga baca. Dan menurutku pribadi aku lebih suka sama, kalau untuk novelnya ya, aku lebih suka sama The Hunger Games, karena bagiku kayak world buildingnya, terus koneksi antar karakternya, terus penggambaran permainannya itu kayak lebih asik, lebih realistis, lebih menegangkan daripada yang aku baca waktu itu adalah Divergent. Cuman untuk filmnya sendiri aku lebih suka Divergent, karena bagiku waktu itu aku ngerasa kalau Divergent itu lebih manusiawi gitu loh, penampilannya lebih enak dilihat. Kalau yang The Hunger Games kan bener-bener warna-warni, make upnya aneh, rambutnya aneh, kostumnya aneh, terus segala teknologinya juga bagiku aneh. Kalau untuk filmnya aku nggak terlalu suka karena terlalu banyak warna di mataku, kayak jadi bikin pusing. Tapi untuk novelnya sendiri, untuk ceritanya sendiri, aku lebih suka The Hunger Games. Dan setelah aku baca novel yang ini, yang The Ballad of Songbirds and Snakes itu, aku jadi pengen baca lagi novelnya yang The Hunger Games, pengen nonton lagi filmnya biar bisa lebih terkoneksi lagi gitu loh. Mungkin kan ada beberapa hal yang aku lupa, soalnya kan itu udah lama banget gitu loh. Jadi aku pengen mengulang lagi, melihat lagi, dan mengkoneksikan, menghubungkan antara kisah di The Hunger Games sama The Ballad of Songbirds and Snakes. Jadi kayak lebih lebih terbuka lagi gitu loh. Oh ternyata hal ini terjadi karena ini, oh ternyata sebelum ini ada seperti ini, kayak gitu aku pengennya. Cuman nggak tahu ya apa aku ada waktu atau enggak. Terus waktu aku buka Instagram, aku nemu kayak semacam fan clubnya untuk The Ballad of Songbirds and Snakes dan The Hunger Games. Dan aku ngeliat postingannya di situ kalau ternyata setelah The Ballad of Songbirds and Snakes ini ternyata ada lagi sequel dari The Ballad of Songbirds and Snakes. Jadi aku nyebutnya gimana ya? Sequel dari The Ballad bla 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 itu ya, yang itu aku lupa judulnya apa. Pokoknya settingnya itu terjadi di The Hunger Games yang ke-50 kalau nggak salah. Kalau yang The Ballad of Songbirds and Snakes ini kan yang The Hunger Games yang ke-10 ya, yang ke-10. Terus yang
Yang The Hunger Games yang pertama itu kan untuk The Hunger Games yang ke-75. Jadi ini novel yang baru yang bakalan terbit. Aku juga lupa terbitnya kapan, pokoknya if I'm not mistaken di tahun ini, cuman aku lupa tanggal berapa. Itu settingnya di antara The Ballad of Songbirds and Snakes sama The Hunger Games. Jadi kalau The Ballad of Songbirds and Snakes ini aku anggap sebagai prequel dari The Hunger Games, atau mungkin spin-off untuk kisahnya The Villain-nya atau Profesor President Snow. Yang untuk novel yang berikutnya yang baru yang belum terbit ini aku anggap sebagai sequel dari The Ballad of Songbirds and Snakes, atau mungkin the prequel kedua dari The Hunger Games. Jadi seperti itu untuk novel ini. Sejauh ini aku suka. Hari Minggu kemarin aku balik ke Perpus Bung Karno buat pinjam buku yang setelah yang beberapa waktu sebelumnya itu kan aku ke Perpus Bung Karno, tapi karena terlalu mepet dengan waktu tutup akhirnya aku nggak sempat buat pinjam lainnya dan cuma sempat untuk ngembaliin. Dan ketika aku balik ke Perpus Bung Karno di hari Minggu, aku pada akhirnya pinjam ini lagi karena ternyata aku nggak bisa menyelesaikan ini dari Ipusnas. Biasa kalau baca ebook itu agak membuat aku malas. Jadi pada awalnya sebelum aku pinjam ini dari rumah itu aku emang kepikiran untuk pinjam buku ini lagi, satu yang ini. Terus rencanaku yang buku kedua yang bakalan aku pinjam itu yang judulnya apa? Aku lupa. Oh ya, To Sleep in a Sea of Stars, karena yang itu kan aku udah proses baca sebenarnya, cuman belum selesai, terus aku kembalikan. Terus rencananya kan aku pinjam 2 novel yang keduanya itu sama-sama belum aku selesaikan. Jadi niatku itu emang minggu-minggu ini untuk menyelesaikan novel yang belum aku selesaikan. Di Perpus emang pada akhirnya aku pegang keduanya, bener-bener langsung masuk, langsung ambil keduanya. Terus kan aku masih muter-muter gitu loh, ngeliat buku-buku apa yang sekiranya mungkin bakalan aku pinjam berikutnya. Terus ternyata aku malah tertarik sama satu novel series yang aku udah baca nomor 1 sama nomor 3-nya, sedangkan yang nomor 2 itu belum aku baca. Dan sebelumnya itu aku pikir di Perpus Bung Karno itu bukunya emang cuma ada yang nomor 1 sama nomor 3. Dan ternyata waktu aku muter-muter, novel nomor 2-nya ada dong. Dan kayaknya emang beberapa waktu lalu ketika aku pinjem 2 novel nomor 1 dan nomor 3-nya itu, novel yang nomor 2 itu emang lagi dipinjem sama orang lain. Jadi aku nggak tahu kalau buku itu emang udah ada di Perpus. Ya, udah ada, cuman masih dipinjam sama orang, yaitu Funicula yang nomor 2. Kan aku baca yang pertama itu Funicula yang pertama. Atau kalau secara internasional judulnya Before the Coffee Gets Cold, yang itu yang nomor 1. Terus habis itu yang nomor 3 itu judulnya dalam bahasa Indonesia adalah Dona Dona, dan aku baca nomor 1 dan nomor 3, dan itu bagiku nggak masalah karena ini emang nggak harus dibaca berurutan seperti itu. Menurutku sih itu nggak masalah. Terus karena ada yang nomor 2, terus kupikir kayaknya novel ini lumayan populer ya di Perpus, makanya aku nggak pernah lihat ini sama sekali dan kupikir di Perpus itu nggak ada. Akhirnya aku mending pinjem yang ini dulu karena kupikir yang novel yang mau aku selesaikan yang satunya yang judulnya kan lupa lagi, To Sleep in a Sea of Stars itu kayaknya nggak terlalu populer, dan dilihat dari fisik bukunya itu kayak masih bagus gitu loh. Padahal sebenarnya 2 novel ini, yang ini sama yang To Sleep in a Sea of Stars itu masuk ke Perpus itu di tanggal yang sama, di bulan April tahun 2024. Cuman yang ini kelihatan kayak udah sering banget dipinjem, sedangkan yang satunya itu enggak. Jadi aku memutuskan selagi ini masih ada available dan aku bisa pinjam, mending aku pinjam ini dulu. Selain aku perlu untuk menyelesaikan yang ini, aku pikir kayaknya mending aku pinjam dan baca buku yang ini dulu, biar kayak biar aku bisa benar-benar menyelesaikan keduanya gitu loh. Karena takutku kalau aku pinjam yang To Sleep in a Sea of Stars itu kan novelnya lumayan tebel dan kontennya agak lumayan bikin mikir gitu, meskipun ceritanya emang bagus. Daripada aku nanti balikin lagi terus habis itu pinjem lagi, karena di Ipusnas pun juga novel itu nggak ada, jadi mending aku pinjam ini, menyelesaikan yang ini, terus habis itu baca yang ini. Karena yang ini adalah novel yang bagiku ceritanya ringan dan gampang untuk aku selesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Jadi seperti itu, aku tiba-tiba ganti rencana di Perpus Bung Karno gara-gara aku ngeliat buku ini.
Sejujurnya aku bingung mau ngomong apa. Aku tuh mau nge-review novel 2 sih sebenarnya. Yang pertama mana tadi itu? Yang ini, yang The Ballad of Songbirds and Snakes. Yang ini aku udah selesaikan sekitar 5 hari yang lalu, hampir seminggu. Terus sama yang ini yang aku selesaikan hari apa ini? Kemarin lusa. Jadi untuk video yang ini aku mau membahas ini dulu karena bagiku yang ini lebih ribet dan sebenarnya ini emang udah aku selesaikan lebih awal juga. Terus videonya juga sebenarnya udah aku proses untuk edit, tinggal nunggu bagian penutupnya aja. Jadi seingatku aku selama aku membaca novel ini kayaknya aku belum bener-bener membahas novel ini sih. Aku cuma ngomong kalau ini adalah prequel dari seriesnya The Hunger Games. Terus habis itu aku suka sama novel ini. Terus habis itu seingatku ya, aku juga bilang kalau novel ini lebih berfokus sama kisahnya Presiden Snow di The Hunger Games, yang ini di masa mudanya sekitar berapa puluh tahun yang lalu gitu loh. Pokoknya yang ini terjadi, settingnya terjadi di The Hunger Games itu yang ke 10. Kalau yang The Hunger Games yang 3 yang pertama itu kan settingnya di The Hunger Games yang ke-75 if I'm not mistaken. Jadi untuk novel ini fokus ke tokoh utamanya yaitu Presiden Snow di masa muda, di waktu dia masih sekolah, masih SMA, yang itu namanya di sini adalah Coriolanus Snow. Jadi ini menkisahkan jadi kayak background story kenapa Presiden Snow itu bisa jadi sosok diktator di The Hunger Games yang ke-74. Jadi 74-75. Jadi di masa itu, di waktu Coriolanus Snow atau Corio Snow atau Presiden Snow aja ya biar gampang, karena nyebutin Coriolanus Snow itu susah bagiku di mulut. Jadi Corio Snow ini di masa mudanya, di waktu SMA, dia itu sebenarnya adalah anak yang kesulitan secara ekonomi, tapi dia tidak mau mengakui bahwa keluarganya mengalami kesulitan secara ekonomi kepada orang-orang, kepada teman-temannya, tetangganya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya dulu di masa sebelum perang pemberontakan dari distrik-distrik, jadi 10 tahun lalu, 10 atau ya sekitar 10 tahunan yang lalu kalau nggak salah, itu ada pemberontakan dari distrik-distrik. Jadi di masa sebelum pemberontakan itu sebenarnya keluarga Snow itu adalah keluarga yang kaya raya. Mereka itu kayak punya perusahaan senjata di distrik 13. Cuman masalahnya waktu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh distrik 13, sepahamku itu akhirnya sama orang Kapitol atau daerah ibu kotanya Panem itu, akhirnya distrik 13 itu dihancurkan dengan dibom nuklir. Karena itu pada akhirnya perusahaan dari keluarga Snow itu hancur lebur, ayahnya Snow itu juga meninggal. Terus karena itu pada akhirnya keluarga Snow itu hidup hanya dengan mengandalkan harta yang tersisa aja, karena memang keluarga Snow itu hanya mengandalkan satu usaha, yaitu usaha persenjataan di distrik 13. Karena distrik 13 udah dihancurkan, maka ekonominya juga hancur lebur. Cuman keluarga Snow ini mereka tidak mau mengakui bahwa mereka itu jatuh miskin. Jadi mereka itu tetap bergaya bahwa mereka tetap keluarga kaya, dan mereka berbohong kepada semua orang bahwa mereka itu punya aset-aset lain selain perusahaan persenjataan di distrik 13. Terus di waktu dia SMA ini, dia ini digambarkan sebagai seseorang, ya Corio Snow ini digambarkan sebagai seseorang yang sebenarnya kesulitan, tapi dia selalu punya cara untuk bisa selamat, untuk bisa tampil bergaya, untuk bisa menyombongkan diri, dan untuk bisa disukai sama orang lain. Padahal di dalam hatinya dia itu tersiksa. Satu, tersiksa karena dia harus selalu berbohong bahwa keluarganya baik-baik saja, padahal tidak. Terus dia juga selalu punya cara licik agar orang lain ini berpihak kepadanya. Padahal dia ini dia itu kayak licik banget gitu loh. Padahal apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan ini hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan mungkin dia itu
apa ya, dia itu rela mengorbankan orang lain setidaknya agar dirinya sendiri itu bisa selamat. Terus dia itu juga membenci banget orang-orang yang ada di luar Kapitol atau orang-orang dari distrik-distrik, karena dia seperti orang-orang Kapitol lainnya, dia beranggapan bahwa orang-orang yang ada di distrik-distrik itu bahkan tidak layak untuk disebut sebagai manusia gitu loh, bahkan dianggap sebagai setengah manusia dan hewan. Tapi pemikirannya seperti itu akhirnya sedikit terpatahkan karena dia di waktu Hunger Games yang ke-10 itu dia menjadi mentor pertama, karena di sebelum itu Hunger Games yang sebelumnya itu nggak ada mentor. Baru kali ini ada mentor untuk para peserta Hunger Games yang datang dari distrik-distrik, dan dia ini di saat itu menjadi mentor dari seorang peserta dari distrik 12 perempuan yang namanya Lucy Gray. Dan karena Lucy Gray inilah pemikiran bahwa orang dari distrik-distrik itu sangat terbelakang, sangat tidak layak disebut sebagai manusia, itu akhirnya terpatahkan karena dia pada akhirnya suka sama Lucy Gray. Meskipun sampai pada akhirnya pun aku juga nggak yakin kalau dia benar-benar jatuh cinta sama Lucy Gray. Dan karena dia mulai suka sama Lucy Gray, akhirnya dia bagian dari dirinya yang sangat sombong dan menganggap dirinya paling tinggi, paling hebat, paling pintar, paling layak untuk menjadi pemimpin, menjadi pemenang, itu akhirnya lumayan terpatahkan karena dia dengan bukan rela juga sih, karena dia akhirnya ingin menyelamatkan Lucy Gray dalam permainan di The Hunger Games. Meskipun selain dia ingin menyelamatkan Lucy Gray karena dia suka sama Lucy Gray, Koryo ini ingin menyelamatkan Lucy Gray agar ada dua sisi sih. Yang satunya karena dia memang ingin menyelamatkan hidupnya Lucy Gray karena dia suka. Yang kedua adalah karena Koryo emang pengen jadi pemenang. Karena kalau jadi pemenang, dia berharap bahwa pemenang yang pertama itu dia bisa mendapatkan hadiah yang cukup besar yang bisa membiayai dia untuk masuk kuliah. Karena kalau tanpa hadiah itu dia akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin dia tidak bisa lanjut kuliah karena kesulitan ekonomi keluarganya. Dan selama The Hunger Games itu kan sebelum The Hunger Games dimulai, mereka sering berkomunikasi ya antara mentor sama peserta, terutama Lucy Gray sama Koryo Snow. Dan Lucy Gray ini adalah tokoh yang bagiku menarik karena Lucy Gray ini dia cukup misterius, digambarkan sebagai seseorang yang misterius, latar belakangnya nggak terlalu jelas, terus pola pikirnya juga aku agak bingung. Terus dia itu sebenarnya adalah orang yang ceria, yang suka bernyanyi. Dia itu adalah di distrik 12 itu dia bekerja sebagai seorang penyanyi dari kelompok pengembara, yang kemampuan bernyanyinya inilah yang membuat Lucy Gray ini tampil menjadi peserta paling mencolok di antara peserta-peserta lainnya. Dan nyanyiannya inilah yang mungkin kurasa juga menarik perhatian dari Koryo Snow pada awalnya. Dan cuman di balik sisi kayak selalu cerianya, selalu positif thinkingnya, selalu berwarna-warninya Lucy Gray, sebenarnya kita juga diajak bingung sama bagaimana pola pikirnya Lucy Gray. Lucy Gray ini seakan dia juga menyukai Snow, seakan dia seakan dia itu lemah, tapi sebenarnya dia itu juga dia itu juga orang yang bagiku bukan licik ya, tapi cerdik gitu loh untuk menutupi kelemahannya, bukan menutupi kelemahannya, menutupi apa yang bisa dia lakukan di arena. Jadi dua orang tokoh utama. Kalau yang Snow itu adalah orang yang membuatku yang dia itu licik banget, sampai orang lain itu nggak sadar betapa liciknya Coriolanus Snow. Kalau yang Lucy Gray, dia itu tampak seperti orang yang sangat ceria, suka ngomong, tapi sebenarnya banyak hal yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Bahkan aku
untuk kedua orang ini sampai akhir cerita, sampai di ending, aku nggak yakin kalau kedua orang ini benar-benar sebenarnya jatuh cinta. Aku malah ngerasanya kalau mereka ini terjebak dalam situationship karena mereka harus saling membantu untuk menang dan bertahan hidup. Satu, terus iya seperti itu. Terus juga aku merasa bahwa kedua orang ini selain saling membantu juga saling memanfaatkan agar mereka bisa bertahan hidup. Jadi seperti itu intinya, ceritanya seperti itu. Cuman aku bingung menjelaskannya karena di sini banyak hal yang terjadi di sini ya. Cuman intinya seperti itu. Selain untuk tokoh utama antara Lucy Gray sama Coriolanus Snow, yang keduanya ini bener-bener membuat aku bingung sama apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka dan pikiran mereka. Ada juga dua tokoh utama yang aku tertarik selain tokoh utama ini adalah Tigris. Yang pertama, Tigris itu adalah sepupunya dari Coriolanus Snow. Tigris ini sepupu kesayangan dari Snow yang if I'm not mistaken juga muncul di The Hunger Games, yang series yang awal-awal muncul itu. Dan di series yang The Hunger Games yang awal-awal itu Tigris itu kayak mulai melawan Snow. Menjadi lawan dari Snow, ya nggak sih? Dia itu kayak membantu para pemberontak nggak sih yang di The Hunger Games. Kalau di sini digambarkan bahwa Tigris itu sangat menyayangi Snow dan neneknya. Tigris itu adalah seseorang yang benar-benar rela melakukan apapun agar Snow dan neneknya ini bisa bertahan hidup. Dan benar-benar orang dari Capitol yang bagiku benar-benar baik, benar-benar tulus, benar-benar berhati lembut itu adalah Tigris. Karena selain dia menyayangi Snow dan neneknya, dia itu juga orang yang tidak punya pandangan negatif kepada orang-orang dari distrik-distrik. Jadi kalau orang Capitol kebanyakan kan mereka adalah orang yang licik, yang menganggap bahwa licik dan kejam, yang menganggap bahwa orang-orang dari distrik-distrik itu layak untuk dikorbankan atau dihilangkan, layak untuk diperbudak. Sedangkan kalau Tigris ini dia itu baik. Dia itu terutama baik kepada Lucy Gray sih, karena memang Coriolanus Snow kan memang berhubungan baik dengan Lucy Gray. Cuman secara keseluruhan aku ngerasa bahwa Tigris ini tidak beranggapan bahwa orang-orang dari distrik-distrik itu layak untuk diperlakukan seperti itu, sekejam itu sama orang-orang penguasa dari Capitol. Terus habis itu yang kedua itu ada juga yang menarik, tokoh menarik bagiku adalah Dr. Gaul, tulisannya Gaul, aku bingung gimana cara membacanya. Jadi kalau yang Tigris itu adalah sisi orang Capitol yang paling baik, paling tulus, paling lembut sama orang-orang. Kalau Dr. Gaul ini adalah orang yang paling kejam, yang menganggap bahwa manusia itu sebenarnya semuanya membawa sisi kejam alami, yang dia itu bener-bener orang yang nggak punya rasa belas kasihan sama sekali gitu loh. Kayak dia adalah seorang peneliti yang sangat sadis. Jadi orang yang paling sadis itu adalah Dr. Gaul. Dan Dr. Gaul ini dia itu sangat dia itu suka sama Coriolanus karena sepertinya dia melihat melihat bahwa Corio ini punya sifat yang mirip dengan dirinya, yang licik, yang jahat, yang kejam, yang bisa mengorbankan orang lain untuk dirinya. Jadi untuk Tigris sama Dr. Gaul ini benar-benar dua sisi yang berbeda banget menurutku. Yang satunya baik, tulus, yang satunya adalah orang yang sangat kejam banget. Selain dua tokoh utamanya sih. Jadi seperti itu. Untuk endingnya ini kan pada akhirnya Coriolanus Snow ini, untuk kalian mungkin kebanyakan udah tahu ya, udah nonton, mungkin juga udah baca. Corio ini sama namanya Lucy Gray ini, dia itu kan mau kabur ke distrik 13. Pokoknya kabur lah karena suatu kejadian yang
mereka lakukan di distrik 12. Dan habis itu ini yang masih menjadi misteri banget bagiku juga ya, bagi banyak orang kayaknya, meskipun ya pokoknya ini adalah misteri bagi banyak orang adalah kemana perginya Lucy Gray, bagaimana dia bisa tiba-tiba memutuskan untuk melarikan sendirian, padahal kan pada awalnya dia berangkat untuk kabur kan berdua sama Koryo, dan selama awal perjalanan dia kabur itu kan kayaknya dia masih baik-baik aja gitu loh sama Koryo. Cuman tiba-tiba ketika dia ada di gubuk rumah di pinggir danau itu, kok tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Apa mungkin kan ada sebuah pembicaraan obrolan selama mereka itu melakukan perjalanan itu kan. Dan Koryo ini akhirnya kan kelepasan bahwa dia selama musim panas itu sudah menghabisi nyawa 3 orang. Padahal yang jelas-jelas terlihat yang Lucy Gray selama ini tahu adalah 2 orang kan. Dan Koryo ini kelepasan bahwa dia menghabisi 3 orang selama musim panas. Apa mungkin karena Lucy Gray ini akhirnya sadar siapa satu orang terakhir yang akhirnya dihabisi sama Koryo ini, yang membuat Lucy Gray ini secara tiba-tiba, secara mendadak memutuskan untuk kabur tanpa Koryo karena takut sama sifat dasar Koryo yang menakutkan itu, ya nggak sih? Apa mungkin karena itu, atau mungkin memang dari awal dia udah memutuskan untuk kabur sendiri? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau dia dari awal itu memutuskan untuk kabur sendiri, karena dia itu udah merencanakan itu kan dari beberapa hari sebelumnya kan, if I'm not mistaken. Terus dia itu juga menyampaikan pesan lewat lagunya ketika dia itu nyanyi di ulang tahun ulang tahun si pemimpin ulang tahun siapa ya, aku lupa, pokoknya dia kan nyanyi. Dan dari lagunya itu sebenarnya Lucy Gray ini kayak menyampaikan pesan rahasia ke Koryo di mana tepatnya mereka harus bertemu di keesokan hari untuk mulai perjalanan kabur mereka, ya kan? Kalau memang dari awal dia udah berencana untuk kabur sendiri kan nggak mungkin dia menyampaikan pesan itu, ya nggak sih? Kayaknya berdasarkan imajinasiku sendiri sih, berdasarkan analisisku ya, kayaknya pada akhirnya selama perjalanan itu, setelah mereka melakukan percakapan itu, akhirnya Lucy Gray sadar siapa yang dihabisi oleh Coriolanus Snow yang terakhir. Terus dia akhirnya sadar bahwa Koryo ini adalah seseorang yang kejam, yang menakutkan, yang licik, yang tidak seharusnya dia percayai, iya nggak sih? Jadi seperti itu sih. Ini masih banyak pertanyaan, cuman secara keseluruhan aku suka ceritanya karena novel ini, selama membaca novel ini aku merasa bingung, merasa bingung bagaimana menentukan apa yang sebenarnya Coriolanus Snow dan Lucy Gray inginkan, pikirkan, rasakan. Jadi kayak ini orang kayaknya seperti ini tapi kok kayaknya punya tujuan lain gitu loh, ya ngerti gak sih? Jadi seperti itu. Karena novel ini aku jadi pengen lanjut untuk membaca The Hunger Games lagi ulang, karena sebenarnya aku udah pernah baca dulu. Terus selain itu juga aku jadi tertarik untuk melanjutkan ke prequel selanjutnya dari ini. Jadi ya ada novel berikutnya yang akan rilis di tahun 2025 ini kalau nggak salah, tapi aku lupa judulnya apa. Yang itu settingnya ada di The Hunger Games yang ke-25 apa 50, aku lupa. Tapi itu belum rilis sih, dan aku juga nggak tahu apakah aku nantinya mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi bakalan benar-benar membaca itu atau tidak. Kan tergantung apakah aku bisa mendapatkan buku itu atau enggak, ya enggak sih? Jadi seperti itu. Untuk kalian yang suka sama novel atau filmnya The Hunger Games, ini adalah prequel yang layak untuk kalian baca. Karena biasanya prequel atau sequel atau apapun itu kayak cuma melanjutkan cerita, tapi kalau ini benar-benar layak untuk kalian baca untuk bisa memahami kenapa Presiden Snow itu bisa jadi orang seperti itu di The Hunger Games. Tambahan, novel ini kan judulnya The Ballad of Songbirds and Snakes. The Ballad karena memang di sini banyak lagu-lagu yang dinyanyikan terutama oleh
Lucy Gray, jadi ini kayak balada, lagu-lagu balada gitu. Terus habis itu ada Songbirds and Snakes. Ini aku melihatnya ada dua kemungkinan bisa diartikan menjadi dua hal. Songbirds ini bisa diartikan sebagai burung yang beneran ada, yang di sini disebut sebagai mockingjay sama jabberjay, yang merupakan hasil dari penelitian di Capitol. Terus habis itu snakes ini karena memang selama permainan The Hunger Games yang ke-10 itu Dr. Gould ini memanfaatkan ular hasil ciptaannya, ular hasil penelitiannya untuk dimasukkan ke dalam permainan. Terus habis itu juga karena Lucy Gray ini juga ahli untuk memainkan ular. Kalau kalian baca ini, selain dalam artian Songbirds and Snake ini dalam artian burung dan ular yang sesungguhnya, aku juga mengartikan Songbirds and Snakes ini menjadi Lucy Gray sama Coriolanus Snow, karena Songbirds ini aku samakan sama Lucy Gray, karena Lucy Gray ini bener-bener suka menyanyi, jadi kayak burung penyanyi. Terus Snakes ini karena sifat licik yang ada dalam diri Snow. Jadi sekian review novel The Ballad of Songbirds and Snake. Ini kayaknya reviewku bakalan panjang, aku tutup aja. Terima kasih udah nonton, semoga kalian masih bisa bertahan sampai akhir untuk mendengarkan ocehanku tentang buku ini. See you next time, goodbye.